Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Kurniasari Duluerman dengan NIM 3040212001999. Di sini saya akan menerangkan mengenai sejarah bangsa Arab sebelum Islam. Inti materinya yang pertama ada tujuan, yang kedua ada geografi semenanjung Arab, yang ketiga asal-usul bangsa Arab, yang keempat flora dan fauna, yang kelima watak bangsa Arab, yang keenam agama dan kepercayaan, yang ketujuh politik dan ekonomi, yang kedelapan sosial dan budaya. Tujuan dari materi ini saya buat adalah untuk meringkas dan menyampaikan bagaimana kondisi penduduk Arab sebelum adanya Islam, mulai dari geografi bangsa Arab, bagaimana pembagian penduduk, suku dan bangsa apa saja yang ada pada zaman tersebut, flora dan fauna yang hidup pada zaman tersebut, bagaimana watak dan sifat penduduk Arab sebelum adanya Islam, agama dan kepercayaan apa saja yang mereka yakini, bagaimana kondisi politik ekonomi dan sosial budaya pada zaman tersebut. Selanjutnya, geografi semenanjung Arabia. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung tersebut terbesar di dunia, yaitu semenanjung Arabia. Terletak di Asia Barat Daya, luasnya 1.027.000 mili persegi. Sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Tidak terdapat sungai yang dapat dilayari atau airnya yang terus-menerus mengalir ke laut. Yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air di waktu musim hujan. Semenanjung Arabia terdiri atas dua bagian. Yang pertama, daerah pedalaman, merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk yang ada karena daerahnya tandus. Yang kedua, daerah pantai di pinggir laut. Di bagian tengah dan selatan, hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Di antara daerah itu, Yaman yang paling subur, sehingga disebut negeri berkah. Pembagian penduduk bangsa Arab berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama ada penduduk pengembara atau al-Badui. Penduduk yang tinggal di daerah pedalaman, pekerjaan utamanya memelihara ternak unta, domba, kuda, dan pekerjaan lainnya adalah berburu. Penduduk ini tidak tertarik dengan berdagang, bertani, dan berkerajinan. Yang kedua ada penduduk penetap, al-Hadar. Penduduk yang tinggal di daerah pantai. Pekerjaan utama dari al-Hadar ini adalah bertani karena mereka sudah mengetahui cara mengolah tanah, bercocok tanam, dan bagaimana kerajinan. Mereka juga berdagang, bahkan bekerja sama dengan orang luar negeri. Penduduk ini lebih berbudaya daripada Arab Badui. Yang ketiga, asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab ini berasal dari ras Samiyah dan dibagi menjadi dua suku. Yang pertama, suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Yang kedua, suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang sampai saat ini masih hidup, terdiri dari keturunan Qahtan dan Adnan. Selanjutnya ada kaum Ad. Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka, tetapi mereka malah mendustakannya. Maka Allah menyiksanya dengan meniupkan angin selama 7 malam 8 hari, sehingga mereka mati bergelimbangan karena kelaparan, kedinginan, dan ditimpa berbagai penyakit, sehingga punah dan tidak ada satupun yang tersisa. Selanjutnya ada kaum Ad. Allah mengutus Nabi Saleh dengan membawa mukjizat seekor unta dengan janji bahwa minuman mereka dan minuman unta dibagi bergiliran hari kepada kaum Ad. Tetapi unta itu malah disembelih untuk dimakan dagingnya. Allah menyiksa dengan memberikan penyakit kolera selama 3 hari lamanya. Selanjutnya ada keturunan Qathan. Negeri aslinya adalah Arabia Selatan dan ada yang muncul sebagai raja seperti Raja Yaman, Raja Saba, Raja Himyar. Tetapi semenjak bendungan Saba rusak, ada yang mengembara ke utara dan malah mereka dapat membentuk kerajaan yang baru, seperti Hirah dan Ghassasinah, termasuk suku Aus dan Khazraj yang mendiami Madinah. Mereka merupakan keturunan Qahtan. Selanjutnya ada keturunan Adnan, disebut Arab Musta'ribah
atau pencampuran daerah Arab asli yang mendiami Mekah dengan daerah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy. Kemudian Al-Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Itulah mengapa silsilah Nabi Muhammad SAW dapat ditelusuri sampai atas terus kepada Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat, ada flora. Di daerah Jazirah Arab, hasil utamanya itu adalah kopi, kurma, sayur, dan buah. Kurma yang paling utama, karena buahnya menjadi makanan pokok, bijinya dapat ditumbuh untuk makanan unta, batangnya dapat dijadikan bahan untuk kayu bakar. Selanjutnya, daerah Hijaz dan sekitarnya. Yastrib adalah penghasil kurma yang banyak. Mekah tidak terdapat banyak kurma karena daerahnya bukit bebatuan. Yaman, Hadramaut, penghasil buah, sayur, gandum, dan kopi. Kemudian Yaman dan Syam merupakan daerah yang paling subur, menjadi pusat perjalanan dagang. Ketika musim dingin, pergi ke Yaman, sedangkan musim panas, pergi ke Syam. Selanjutnya ada fauna. Di masa tersebut, unta ini merupakan hewan yang paling penting karena sebagai alat transportasi dan juga sebagai alat tukar, seperti mas kawin, tebusan, hasil judi kekayaan, dan lain-lain. Air susu unta digunakan untuk mengganti air untuk mereka konsumsi pada saat musim kering. Kemudian ada kuda. Kuda ini merupakan barang yang berharga atau luks atau yang mewah karena pemeliharanya yang sulit dipandang pasir. Karena geraknya cepat, kuda digunakan sebagai alat raga peperangan dan berburu. Kemudian ada kambing dan domba. Ini hanya digunakan sebagai pelengkap apabila unta dan kuda pada saat itu tuh sedang susah gitu kali ya. Kemudian watak bangsa Arab. Jazirah Arab yang gersang dan tandus memberikan pengaruh terhadap bentuk fisik dan karakter mereka. Pada bentuk fisik, mereka bertubuh kekar, kuat, dan mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Sedangkan dalam karakter memberikan watak khusus, baik yang positif atau baik maupun yang negatif atau buruk. Watak positifnya yang pertama ada kedermawanan, karena merupakan bukti kemuliaan. Semakin dermawan seseorang, maka semakin dihargai dan dikagumi. Yang kedua ada keberanian dan kepahlawanan. Nilai keberanian merupakan yang paling tinggi untuk mempertahankan kehormatan setiap suku. Kemudian ada watak negatif. Yang pertama, gemar berperang. Karena daerah yang gersang dan tandus, mereka harus menyeberang ke wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi karena wilayah lain juga memiliki masalah yang sama, maka jalan satu-satunya adalah perang. Jadi siapapun yang kuat, dialah yang berhak hidup dan memenuhi kebutuhan mereka dengan hasil perang tersebut. Yang kedua, ada sifat angkuh dan sombong. Mereka merasa paling hebat. Daerah di kalangan masyarakat Arab mempunyai harga yang sangat tinggi. Maka dari itu mereka bersifat angkuh dan sombong. Yang ketiga, ada pemabuk dan penjudi. Mereka ini sangat gemar mabuk dan berjudi. Di kalangan masyarakat kaya, minuman keras adalah barang yang mewah. Siapapun yang mampu meminumnya dipandang sebagai orang kaya. Tetapi untuk kalangan masyarakat miskin, minuman keras itu digunakan untuk pelampiasan kestresan mereka. Kemudian ada agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala, sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Agama berhala dibawa pertama kali dari Syam ke Mekah oleh Amru bin Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah, satu keturunan dan Amru. Di saat itu pemegang kendali Ka'bah. Kemudian agama berhala lainnya ini berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk di kota Mekah. Kemudian politik dan pemerintahan. Terdapat dua negara adikuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh, kecuali daerah utara seperti Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam.
berada di bawah kekuasaan Bizantium dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Mungkin karena kegersangannya, dua negara adik kuasa Bizantium dan Persia tidak tertarik menjajah Arab, kecuali daerah utara yang tunduk di bawah kekuasaan mereka. Kemudian ekonomi. Pada masa pemerintahan Kerajaan Saba dan Himyar di Jazirah Arab Selatan, kegiatan perdagangan orang Arab meliputi laut dan darat. Kegiatan perdagangan di laut, mereka pergi ke India, Tiongkok, dan Sumatera, dan kegiatan perdagangan di darat ialah di Jazirah Arab. Akan tetapi, setelah Yaman dijajah oleh bangsa Habsyi dan bangsa Persia, maka kaum penjajah itu menguasai kegiatan perdagangan di laut, sedangkan perdagangan di darat berpindah ke tangan orang Mekah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Mekah berkembang menjadi kota perdagangan. Yang pertama, orang Yaman banyak yang berpindah ke Yaman, sedangkan mereka telah berpengalaman dalam perdagangan. Kedua, di kota Mekah dibangun Ka'bah setiap tahun jamaah-jamaah berdatangan ke Mekah melakukan haji yang membuat Mekah menjadi masyhur. Ketiga, letak kota Mekah berada di tengah-tengah tanah Arab antara utara dan selatan. Yang keempat, daerahnya yang gersang membuat penduduknya suka merantau untuk berdagang. Kemudian, sosial budaya. Bidang sosial, kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ini ketika masa itu. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak untuk dihormati. Seseorang bisa mengawini wanita berapapun dia suka dan dapat menceraikannya kapanpun saja dia mau. Bila seorang ayah diberitahu bahwa anaknya yang lahir seorang wanita, dia sedih bercampur marah. Kadang-kadang bayi wanita itu dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Kehidupan yang sangat keras dan menantang mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Walaupun begitu, tidak semua perempuan mereka bunuh. Hamba saya diperlakukan sangat tidak manusiawi pada zaman tersebut. Kemudian bidang budaya, mereka terkenal dengan kefasihan lidah. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Penyair tugasnya sebagai pemberi nasihat, juru bicara, ahli sejarah, dan memperdengarkan syairnya kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kelakuan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.